Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung friend di konten kami Nomaden Story. Bersama saya Samir dan sebelah saya Odong akan membahas suatu tema yang lagi in nih. lagi in hari ini. Oke. Lagi in banget nih. Lagi in banget. Ramai banget ini di media sosial, di Iya. media massa. Ini lagi diperbincangkan hangat banget nih, makanya kita angkat untuk menjadi salah satu konten pembuka kami. Ya, pasti friend-friend yang ada di rumah atau yang lagi nonton ini pasti bertanya-tanya ya, kenapa ini meja ada Penuhi nih, ada tiga nih, tiga Nah. kain jari. Kalau khas Jawanya taplaknya nih. Ya, tapaknya Batik itu nih di ya. kain jari gitu. Nah, Yang biasa nih. Dan mengapa ini di kita ini ada di kayak lataran rumah ya, ada bocil-bocil lagi nonton juga ini ya. Baca. Karena ini konten kami memberikan suatu hal yang unik. Iya. Hal yang unik, budaya, seni begitu. Nah, oke. Langsung aja kita ke pembahasan pertama ini terkait fetish nih. Fetish nih. Fetish itu kan orang langsung mungkin nyambungnya, oh kalau yang fetish disangkutin sama yang lagi sekarang, langsung oh fetish jarik nih, fetish jarik nih, apalagi di depan kita ini ada jariknya ini nih yang nutupin meja nih. Kalau aku dulu sebenarnya memang nggak begitu paham bang. Fetish Ya. itu apa bang? Ya baru-baru ini aja Baru-baru sih ini setelah ada isu istilahnya. ini, jadi Heeh. kita baca-baca dikit lah ya soal fetish itu apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya fetish itu apa sih yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan sampai diulas banyak media? Sebenarnya fetish itu apa sih? Ya kalau yang saya tahu ya bang, fetish itu semacam ada kayak kelainan Iya. tertentu gitu ya Iya. dalam kita bikin kita apa ya istilahnya hasrat atau Kalau kata siapa? Seksolog klinisnya Joya Amirin bahwa fetish itu merupakan bagian dari profilia atau penyimpangan seksual. Jadi ada dorongan hasrat atau rangsangan ketika kita melihat suatu benda hidup atau benda mati. Oke. Tapi lu kebayang nggak sih kira-kira kalau misalkan gini loh ya? Iya Lu- iya. Lu nggak ketika lihat motor gitu. Iya aku Terus lu enggak, lu bayangin aja lu nongkrong di pinggir jalan, motor keleleran. Anjir, Terus lu susah. enggak ketika lihat motor buset. Soro wis Angel angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Fetish sama motor ya, tiap kita lihat motor kita gitu. Jadi yang nggak lucu Nggak gitu, lucu aneh juga banget. sih, Iya. aneh ya. Tapi Itu- pernah nggak sih kita sebetulnya kita itu pernah loh Mungkin Bang. juga pernah ya Pernah. ngalamin kayak misalkan kita lihat Kadang nggak benda mati, kadang juga Iya. Bang. Maksudnya anggota tuh. anggota tubuh lah ya, kayak misalkan kita lihat mata seseorang terus tiba-tiba ada dorongan atau benda mati pun mungkin bisa jadi. Misalkan lu lihat bikini dijemur misalkan, terus lu ngebayangin Kalau aku ngerasain bang, aku bukan kalau benda mati ya namanya juga cowok ya. Kalau lihat ya, sorry kanjutnya cewek ya pasti hangat ya. Makanya Iya. kalau aku lebih ke rambut rambut. cowok cewek yang tebel, kalau dipegang tuh tebel banget itu aku bisa Kenapa dipegang? Emang Ya- dibolehin ya pegang? karena dia nawarin Oh, nawarin. aku pegang gitu. Wes angel. Ya kalau rambut dia beneran kalau Oh. lihat rambut Jadi lihat dikibasin rambut gitu. di gerai mungkin Iya. ya. Lu jangan ngomong sama gua, Cuk. Ngawur. Oke bang, terkait fetish, masih fetish ya. Iya. Fetish yang kamu tahu apa sih bang sebenarnya? Enggak, gua ngomong-ngomong dulu nih, barusan gua baca-baca artikel gitu bahwa yang namanya fetish itu kayak ada klasifikasinya gitu, Bro. Jadi kayak misalkan Ngeri. gini lah, normalnya itu kan kayak istilahnya apa? Berhubungan seksual itu kan jenis kelamin laki-laki Yang silaturahim sama jenis kelamin perempuan. Ya, itu itu. kan normalnya, Bro. Oh. Tapi kalau fetish kan nggak mesti jenis kelamin bertemu dengan jenis kelamin gitu. Karena ada dorongan itu tadi ketika misalkan melihat benda mati atau benda hidup tadi gitu. Jadi soal fetish ini katanya ada klasifikasinya gitu. Jadi kayak misalkan yang kategorinya masih sedang sama rendah itu dia memang punya dorongan
ada dorongan hasrat seksual ketika melihat suatu benda mati misalkan, tapi dia masih butuh untuk berhubungan badan. Nah, Tapi kalau yang udah parah ini, dia udah nggak butuh berhubungan badan, cukup ngelihat misalkan benda mati yang dia bikin dia hongga itu, cukup dengan ngelihat dia bisa gini gitu, nggak karu-karuan, gitu lah, ya. Nah, terus yang sekarang gue nggak ngerti ya, maksudnya untuk si G ini dia masih butuh berhubungan seksual atau enggak, atau cukup dengan melihat orang yang dibungkus tadi soalnya kita nggak tahu ya, sekarang itu kita nggak ada itu kan kontak fisik atau tidak kan ya. Nah, kalau saya ini katakanlah kalau sama rambut, tapi untung lah aku nggak rambut cuma lihat aja sih. tetap masih berhubungan Iya. ini kan. Iya. Nah, ini kan lagi ini nih tentang fetish jarik nih. Iya. Jarik kan punya kental dengan budaya Jawa nih. Iya. Khususnya. Jadi ngomong-ngomong soal kasus fetish jarik ini nih, sempat dikeluhkan adalah budayawan yang mengeluhkan karena secara tidak langsung di sini kan ada kasus pelecehan seksualnya. Pelecehan seksual kan sudah pasti semua orang itu udah istilahnya menyalahkan itu gitu kan, namanya pelecehan seksual terus buruk lah ya. Image-nya buruk lah ya. Nah, tapi kan di sini ada disangkutin sama jarik ini gitu. Yang kental dengan yang budaya jarik ini ya. kental dengan budaya gitu. Makanya banyak budayawan yang mengeluhkan itu gitu, karena secara tidak langsung mencuatnya kasus fetish jarik ini ya bisa disebut mengkontaminasi atau membuat citra buruk untuk jarik yang sebenarnya benar itu friend. itu budaya gitu loh. Itu budaya yang harus dirawat turun temurun dari nenek moyang kita sampai anak cucu kita nanti. Bener, gitu bisa-bisa kan. nanti anak cucu kita bisa ngira kalau lihat jarik, wah pasti fetish nih, Iya. fetish gitu ya bang. Ya itu kan nggak epic banget gitu loh. Iya, benar, Budaya kita benar. jadi aduh, masa iya. jarik dikaitin sama fetish terus menerus kan nggak baik gitu kan. Ini gue udah ngerangkum nih beberapa Apa itu bang, gimana? nih, gimana jadi itu, adalah bukunya M. Hariwijaya itu yang judulnya Islam Kejawen itu. Di situ ngulas banget tuh soal jarik itu apa gitu-gitu. Terus seperti apa kegunaannya, apa filosofinya, apa maknanya, seberapa kental istilahnya apa? Seberapa kental dengan budaya kita yang itu ada dari zaman dulu gitu. Nah di sini nih mana? Gue bacain ya. Soalnya gue juga nggak menguasai, masa gue langsung inget semua isi bukan ya juga ya. Sombong amat. Bahwa mana ya? 2 hours later. Kalau kata bukunya M. Hariwijaya yang soal yang judulnya Islam Kejawen itu tadi, jadi jarik itu merupakan singkatan dari aja gampang seri. Ini kayaknya dari bahasa Jawa nih ya. ojo gampang seri. Ya, jadi jangan gampang iri lah. ya jangan gampang iri istilahnya gitu. Karena kan jarik ini kalau zaman dulu itu bisa menggambarkan status sosial seseorang. Oh benar. Bahkan ada motif-motif tertentu itu yang jarik itu hanya bisa digunakan oleh raja dan keturunannya gitu. Kalau zaman dulu ya. Artinya kayak misalkan rakyat biasa itu nggak bisa gitu menggunakan jarik dengan motif tersebut. Tapi kalau sekarang kayaknya udah semua orang lost say. Kalau kata orang sini lost lah ya. Iya. Lost gitu. Orang lost doll gitu. Udah boleh-boleh aja tuh pakai kain jarik motif apapun gitu. Terkait kegunaannya pun pasti ada perbedaannya nih. Gue kan kebetulan orang Jawa Barat gue orang Sunda. Iya, Bang. Kalau soal kegunaan dan dulu ya katanya zaman dulu tuh hanya rakyat sosial ya. Maksudnya hanya sosial tertentu lah ya. Kalau di Jawa ini biasanya nih Bang. Ada kalau cowok itu pakainya kalau pakainya istilah ada istilahnya sendiri Bang. Oh gitu. Kalau cowok itu namanya bebel. Jadi buat kalian ini yang di Jawa Timur pasti paham lah dulu cowok itu juga pakai jari. Jadi gak hanya cewek yang biasanya kalau di Jawa Timur nih Bang ya. Mandi di kali itu pasti kaitannya di sini. Nah ini aku ini ngintip waktu itu berarti ya sedikit lah. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga rezeki bisa ditolak tuh. Oke. Nah kalau jadi cara nggak langsung saya ini aja udah apa ya udah mengakar Bang. Kalau melihat jari pasti ingatnya ke
orangnya mandi di kali. Gara-gara ngintip itu tadi berarti. Nah itu makanya. Nah terus juga dipakai cewek itu untuk katanya untuk menjaga kehormatan mereka. Kalau di Jawa Barat gimana? Kalau di Jawa Barat sih, kalau setahu gue ya, maksudnya yang gue simak dari mulai gue bayi kecil sampai segede gaban ini, kalau kain jari ini kalau di sana itu namanya sinjang, kalau enggak samping orang nyebutnya. Sinjang itu bahasa halusnya. Kalau samping itu ya Kasar ya istilahnya lebih kasar aja daripada sinjang gitu ya. Tapi biasanya orang di sana itu gunakan kain jarik ini atau sinjang ini biasanya untuk bedong bayi. Tahu bedong kan? Bungkus bayi gitu. Nah, biasanya itu pakai kain ini dulu. Kalau sekarang kan udah ada lah ya yang langsung yang praktis gitu. Kalau dulu orang-orang zaman dulu masih ponakan-ponakan gua kecil dulu masih pakainya kain jarik ini. Atau kadang buat apa gendong bayi ya, itu gendong anak itu pakainya kebanyakan pakai gendong itu, Bang. Pakai ini juga. Terus kayak misalkan apa namanya? Kayaknya mungkin kalau di sini juga sama sih, kayak misalkan orang meninggal itu biasanya ditutupin juga dengan kain jarik ini. Benar. Tapi jangan salah loh, Bro. Jarik ini juga lekat dengan istilahnya hal-hal yang berbau kronik atau mistik gitu. Ini brand. Lu mesti pernah lihat lah ya, maksudnya kayak misalkan upacara adat, terus kayak banyak Bang di sini, Bang. itu biasanya kan pakainya kayak gini-gini juga kan. Makanya dulu ada tweet yang viral itu kain desa penari itu, penarinya emang pakai jarik. Oh gitu ya? Itu ya. Banyuwangi yang itu dari Banyuwangi, Banyuwangi. benar. Yo, pakai jarik. Jariknya itu memang bagian dari ritual itu dan harus wajib. Nggak mungkin kan penari pakai kain sutra gitu kan, pakai sarung ya enggak gitu. Nah, itu memang lekat. Mana pakai kain kapat kan nggak mungkin. Mungkin Bang dibungkus aja ya, kayaknya dibungkus kan nanti. Oke. Nah, dulu aku sempat juga ada cerita ini. Cerita apa itu? Dulu sempat ada keluarga di rumah itu waktu ya keluarga saya di luar Jawa lah ya. Dia nggak tahu jari ini harus digunakan untuk apa, dia nggak tahu. Nah waktu itu emang dingin. Nah saudaraku itu tidur selimutan pakai jari itu. Nah itu langsung dimarahi oleh nenekku, Bang. Kenapa itu? Katanya pamali gitu. Pamali gitu? Iya, soalnya kan biasanya yang kata Bang tadi ya, jari biasanya untuk nutupin jenazah atau mayit gitu kan ya. Jadi jangan disamakan lah orang hidup sama jenazah mungkin. Ya gitu mungkin gitu ya. Jadi ya nggak tahu juga, ya nggak mungkin juga kan kalau di Jawa ini jenazah ditutupin kain sarung lah ya, atau kain pakaian begini nggak mungkin lah. Pasti jari, dan itulah yang menjadikan apa ya, kental dengan mistisnya. Mistis itu ya Bang ya, klinik gitu ya. Jadi itu Bang, jadi anak saya marah waktu itu Bang, marah. Jangan pakai selimut gitu Bang katanya. Mendingan beli. Sombong amat. Oh gitu sekalian. Ini duitnya enggak? Iya langsung. Kalau enggak ngasih duit ya enggak bisa beli dia. Ya kayak gitu Bang. Jadi emang kan biasanya kultur Jawa itu emang apa ya, kental dengan menempatkan posisi yang seharusnya kan gitu ya. Jadi kalau istilah sembarangan lah ya. Biar nggak dolim lah ya. Itu katanya. Tapi ngomong-ngomong soal kain jarik nih, kita bahas panjang lebar soal kain jarik. Nah, lu kira-kira sebagai orang Jawa nih, bisa nggak tuh pakai kain jarik? Gimana cara masaknya gitu? Itu kan ada bebet tadi apa namanya? Iya, bebet itu kan juga mesti ada maknanya gitu. Nah, coba dah lu praktekin, lu kasih tahu ke pemirsa-pemirsa di rumah. Oke, bentar. Kalau zaman dulu kan getol. Bebet itu katanya Bang itu untuk kalau laki, biar laki itu kerja keras. Oh gitu. Berhubung saya pemalas. Iya. Oh gitu. Jadi saya makainya yang setahu saya aja Bang. Ya udah coba aja. Sebisa lu aja dah. Sebentar. Karena dulu ini Bang, katanya itu tiap daerah berbeda-beda Bang. Oh gitu ya. Masangnya berbeda. Kalau buat penari ya beda sendiri. Oke. Tapi lu coba dah, sebisa lu aja pokoknya. Oke. Mau itu bentuknya kayak sarung, mau apa, oke lah. pakai aja dulu. Biar ini juga jadi jariah juga Bang untuk anak cucu saya. 2 hours later. Oke, jadi gini Bang, setahu saya nih Bang, kalau pakai bebet ya. Oh bebet itu. Coba tuh. Ya. Nah, kalau biasanya
apa cewek kan biasanya makainya segini ya. Ya. Nah kalau cowok tuh separuh badan, jadi Oh. auratnya lelaki gitu. Ukurannya aurat lah ya. Iya, auratnya lelaki. Tahu nggak auratnya lelaki? Iya, iya. Nah, dari aurat sampai dari pusar sampai lutut Iya. itu friend. Oke. Nah, gini makanya kalau dulu biasanya juga pakai waktu perang gitu. Oh, pernah pakai ini ya? Iya bang, dulu pusakanya ditaruh di belakang. Oh iya, gitu. keris-keris itu ya. Nah makanya pengantin-pengantin di Jawa biasanya pakai gini. Tapi saya biasanya dipakein. Oh. Saya pakai sendiri gitu. Oh, gitu. Beda. Kalau saya emang nutupin pusar sampai nutup begini. Ah. Gak tahu ya, saya pakai sarung keren. Oke. Jadi, nah ini loh bang, makanya kita harus mengenal budaya kita. Oh, iya. Supaya Berarti kita pun tahu. masih harus belajar. Makanya ini aja belajar kita. Barangkali YouTube selanjutnya bisa undang dosen gitu ya, ya Pren ya. Atau praktisi gitu bisa, penari-penari juga bisa. Ini bang, pakai itu bang, Oh, pakai gitu ya? Oke. cari. Nah, kamu coba. Enggak lah. Oh kenapa? Jangan. Kenapa? Karena nggak tahu gimana cara makainya. Aku Artinya kita harus dong jadi korban. nanti belajar dulu, baru tak pakai. Bacot. Karena kan tadi dibilang bahwa nggak sembarangan kan. Oh, iya, Maksudnya benar. ada filosofi tersendiri dalam setiap pemakaian jari, dalam setiap kain jari itu sendiri ada filosofi tersendiri. Benar. Makanya Dan jari juga nggak cuma pakai pakaian juga ya tadi Iya. ya katanya. jadi teman-teman itulah konten pertama kami. Dan pesan moralnya nih teman-teman, jari itu bukan hal yang negatif Iya, ya, bahwa tapi jari itu merupakan adalah- simbol ataupun budaya kita yang ada sejak zaman dulu, dan filosofinya juga banyak banget di sini. Filosofinya juga banyak-banyak yang positif. Artinya apa? Kita harus tetap menghargai budaya kita. Janganlah kita kait-kaitkan budaya kita dengan suatu hal yang negatif. Ini harus kita terus jaga sampai anak cucu kita mungkin nanti juga tetap harus ada lah budaya ini. Jangan sampai, apalagi kan sering tuh budaya-budaya diklaim-klaim negara tetangga gitu. Jangan itu sampai kan kayaknya kayak gitu, Bren. Jadi kita sia-siain terus diklaim tetangga apa negara tetangga, baru kita keluar-keluar marah-marah kan nggak bisa lah ya kayaknya kayak gitu ya bang ya. Ya untungnya bukan cewek kita juga yang diklaim tetangga, itu yang susah nanti. Iya. Oke, itu Bren konten dari Nomaden Story Sorry kami. untuk konten pertamanya, semoga channel ini Bermanfaat. bisa terus berkembang. Semoga materi-materi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.